Selamat pagi, Bu. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, saya minta satu orang untuk angkat doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik adik-adik, sudah sarapan semua toh? Sudah. Atau mungkin ada yang belum sarapan? Tidak. Leona? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini itu kita akan sama-sama belajar tentang hubungan antara dua garis. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan seperti apa itu hubungan antara dua garis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat dari dua garis sejajar. Nah, baik, kita sekarang masuk pada hubungan antara dua garis. Mungkin dari adik-adik tahu itu pengertian dari garis. Saya Ibu. Silakan adik Vina. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling berdekatan dan bentuk kurva lurus yang berpangkal dan tidak berpangkal dan tidak berujung. Tepuk tangan dulu untuk teman Vina. Baik, sedikit perbaikan dari penjelasan dari adik Vina terkait pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya itu saling berdekatan, misalnya seperti ini. Dan dia itu membentuk kurva garis lurus. Jadi kita misalnya kita itu lihat dari jauh, dari gambar titik-titik yang gambar dari kumpulan titik-titik, berarti kita lihat dari jauh, maka ia berbentuk garis lurus toh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari garis adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya itu saling berdekatan dan membentuk kurva lurus yang memiliki pangkal, yang tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Misalnya gambarnya seperti ini, gambar dari garis. Misalnya kita notasikan garis ini dengan huruf kecil, kita ambil garis G, maka ini garis G. Misalnya kita ambil dua titik, ambil sembarang dua titik di sini, misalnya di sini, sembarang titik, misalnya titik P dan Q, maka jadinya di sini bukan garis G lagi, tapi bukan garis G lagi, tetapi garis P dan Q. Untuk pengertian garis sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu saya minta contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dari garis. Berpoin. Oke. Instan. Apalagi? Spidol. Apalagi? Permukaan meja. Pernah nonton sinetron? Pernah lihat seperti apa itu rel kereta api? Pernah. Seperti itu sudah salah satu contohnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, itu bagian-bagian dari garis. Siapa yang tahu bagian-bagian dari garis? Saya tahu. Vina? Ruas garis dan sinar garis. Oke. Yang tahu pengertian dari ruas garis? Sandro? Ruas garis adalah garis yang arang sejajar atau lurus. Ada yang bisa perbaiki? Ruas garis memiliki pangkal dan ujung. Oke, tepuk tangan untuk Leona. Baik, ruas garis adalah garis yang memiliki pangkal dan memiliki ujung. Siapa yang tahu gambar dari ruas garis? Saya
Leonard. Gambar di sini saja supaya tidak pakai mistar. Biasa. Oke, tepuk tangan untuk Leona. Jadi begini gambar dari ruas garis ya. Berdasarkan pengertiannya tadi, dia ruas garis merupakan garis yang memiliki pangkal dan ujung. Berarti dia itu memiliki keterbatasan ya. Untuk ruas garisnya sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu sekarang kita masuk pada bagian garis yang kedua, yaitu sinar garis. Siapa yang Saya. siapa yang tahu pengertian dari sinar garis? Saya. Oke. Sinar garis adalah garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Kakak Pin bisa gambar di depan sinar garis. Oke, bertahan untuk teman Evin. Terima kasih adik Evin. Jadi adik-adik, begini gambar dari sinar garis. Dia itu memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung. Dia itu tidak berbatas ujungnya ya. Tak terhingga ya. Tak terhingga dia punya ujungnya. Sementara pangkalnya itu terbatas. Kalau untuk bagian-bagian garis sudah mengerti? Sudah. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang C. C yaitu bentuk dari garis. Siapa yang tahu bentuk-bentuk dari garis? Saya, Ibu. Silakan. Garis lurus dan garis lengkung. Kalau begitu, pengertian dari garis lurus? Ruas garis yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Kalau untuk garis lengkungnya? Garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus ataupun penyiku. Oke, mungkin dari ketiga adik-adik bisa menggambarkan kedua bentuk garis tadi, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Siapa yang bisa gambar? Evin. Siapa yang bisa bongkapi gambar itu? Sandro. Terima kasih adik-adik. Benar sekali jawaban dari adik Vina tadi. Ingat cara gambarnya adik-adik dari garis lurus dengan garis lengkung. Garis lengkung. Seperti ini ya. Sama-sama tidak berpangkal dan tidak berujung. Hanya bedanya di sini garis lengkung ini dia itu tidak memiliki
penyiku ya. Habis itu yang satu tadi perbedaannya apa? Berdasarkan pengertiannya tadi, garis lengkung adalah garis yang tidak berpangkal tidak berpangkal dan tidak berujung. Itu merupakan kesamaan dari kesamaannya tadi itu sama-sama tidak berpangkal dan tidak berujung. Sama-sama tidak berpangkal ya. Sama-sama tidak berpangkal dan tidak berujung. Tidak berujung. Sementara perbedaan dari garis lurus dan garis lengkung. Kakak Sandra mungkin perbedaan. Perbedaannya, kalau ini kan lurus, tapi ini lengkung. Itu merupakan perbedaan yang mencolok antara keduanya. Ini perbedaan salah satu, lurus dengan lengkung. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke ini bagian pertama dari pengertian ya, pengertian dari garis. Sekarang yang kedua yaitu kedudukan ya, kedudukan dari garis. Siapa yang tahu kedudukan dari garis? Kedudukan dari garis ada dua jenis. Di bentuk-bentuk dari garis itu ada dua. Habis itu kedudukan dari garis itu ada dua jenis. Horizontal dan vertikal. Yang tahu pengertian mungkin kesan pengertian dari horizontal. Tidak, coba yang lain. Edwin mungkin. Silakan. Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar lurus, sementara garis vertikal adalah garis yang arahnya tegak. Bisa gambar? Lena. Garis horizontal dan vertikal. Tepuk tangan dulu untuk teman Vina dengan ini teman Leona. Benar sekali ya. Kesamaan dari garis horizontal dan vertikal itu sama dengan garis lurus tadi dengan garis lengkung. Di mana kesamaannya di sini itu tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Mereka itu terbatas, terbatas, tak terhingga. Bagian kirinya tak terhingga, bagian kanannya juga tak terhingga. Jadi itu kesamaan. Kesamaan ini garis vertikal sama dengan garis lurus tadi ya. Ini sama kesamaan mereka berempat. Kalau untuk keempat bagian penting ini mengenai garis sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu hubungan antara dua garis.
masuk pada tema yang penting ini tadi. Sementara bagian yang ini tadi, yang mengenai pengertian garis ini, hanya untuk mengulas kembali materi yang kita pelajari pada bangku SD. Kira-kira dari adik-adik sekalian tahu hubungan antara dua garis? Hubungan antara dua garis. Jenis-jenis dari hubungan antara dua garis. Kira-kira itu ada 4. Oke. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, Bu. Sandro mungkin lapar. Tidak, Bu. Hubungan jenis-jenis dari hubungan antara dua garis. Yang pertama itu garis dua garis yang sejajar. Dua garis sejajar. Sebenarnya ini kalian senang itu tahu, hanya pura-pura tidak tahu atau bagaimana? Oke. Kira-kira menurut kalian itu pengertian dari dua garis sejajar itu seperti apa? Atau tahu gambar dari dua garis sejajar? Tahu? Oke. Misalnya saya mengambil sebuah gambar. Tadi tuh perhatikan ke sini. Coba ingat-ingat dulu. Selain dua garis sejajar, apalagi tuh jenis-jenis dari hubungan antara dua garis? Dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan. Habis itu apa lagi? Dua garis berpotongan. Dua garis. Apa lagi? Masa sudah lupa? Dua garis apa lagi? Dua garis sejajar, dua garis berpotongan. Kira-kira seperti ini saja gambarnya. Gambar dari kubus. Bisa yang kita ambil sini kubus. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke. Siapa yang tahu pengertian dari dua garis sejajar? Dua garis sejajar. Ini sudah gampang ya kan? Sudah tahu? Ini sudah gampang ya. Tinggal adik-adik itu menganalisa. Kalau misalnya begini sudah gambarnya, kira-kira pengertiannya seperti apa? Lihat saja ini kubus. Kubus kan ukurannya itu sama. Setiap sisinya, sisi ini sama toh. Berarti pengertiannya itu bagaimana? Pengertian dari dua garis sejajar. Oke, tidak apa-apa ya. Dua garis bersilangan dengan dua garis. Mungkin yang lain. Dua garis sejajar. Dua garis bersilangan, dua garis lengket. Bukan, salah itu. Pengertian dari mana itu? Dan garis baris. Siapa yang bisa? Oke, tidak apa-apa ya.
Dua garis sejajar ini, dua garis yang memiliki ukuran yang sama, maka itu dikatakan dua garis yang sejajar. Sejajar. Misalnya di sini, kira-kira menurut adik-adik, dua garis yang sejajar pada bidang ini, AB dan DC. AB dan DC. AB dan CD, AB dan CD. Habis itu apa lagi? EF dan GH. Oke, apa lagi? AD dan BC. AD dan BC. AE. AE dan BF. A, AE dan BF. Apa lagi? AD dan AB dan DC. AB dan sudah itu tadi. Kira-kira ada berapa sudah ini? Ada 4. Nah, perlu diingat tadi, ingat pengertian dari dua garis sejajar itu tadi. Dia itu memiliki ukuran yang sama, ya. Habis itu berada pada satu bidang. Itu merupakan selain dari pengertian, itu merupakan sifat-sifat dari dua garis sejajar. Yang pertama itu sifat yang pertama itu dilihat dari gambar ini, ya. Dilihat dari gambar ini, maka sifat-sifat dari dua garis sejajar, dua garis sejajar, dua garis sejajar. Yang pertama tadi berada pada satu bidang, berada pada satu bidang. Bidang yang sama, ya. Adik-adik, apa yang saya jelas tadi, saya harap kalian tuh tulis, karena sebentar ada LKS, ya. Diingat. Tidak apa-apa biar tidak tulis, tapi perlu diingat. Yang kedua itu kata D berada pada satu bidang yang sama. Harus yang kedua memiliki ukuran yang sama. Sama. Memiliki ukuran yang Sama. sama. Tadi kan apa yang adik-adik bilang tadi, dari gambar ini dua garis yang sejajar itu garis AB dan CD. Yang saya ingin tanyakan, jika misalnya garis AB dan DC itu digariskan panjang, apakah mereka bertemu pada satu titik atau bertemu pada satu titik kosong? Bertemu atau tidak? Tidak, kan mereka kan sejajar toh, berarti tidak bisa bertemu atau tidak memiliki titik potong. Maka kesimpulannya di sini yang bagian sifat yang ketiga itu apa? Sifat yang ketiga tidak memiliki. Tepuk tangan dulu untuk adik Vina. Tidak memiliki titik potong. Tidak memiliki titik potong, ya. Titik persekutuan. Oke, saya tanya lagi. Garis AB dan garis CD itu apa mereka itu? Berpangkal dan berujung? Iya. Iya, betul, berpangkal dan berujung. Nah, misalnya saya ambil ini garis, ya, garis AB dan DC. Saya ambil garis AB dan DC. Ini tadi garis ini dengan garis ini. Terus saya tanya, apakah garis AB dan CD itu berpangkal atau berujung? Berujung. Berpangkal. Tidak berpangkal. Ingat pada gambar ini tadi, ya. Kalau misalnya dia berpangkal, maka dia itu gambarnya seperti ini, ya. Terus kalau ini
Berpangkal tidak dulu. berpangkal dan tidak berujung. Oke, itu sifat yang terakhir ya. Tidak berpangkal Dan tidak berujung. Tidak berpangkal dan tidak berujung. Tidak berujung. Sudah mengerti tentang dua garis sejajar? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu dua garis Berpotongan. berpotongan. Kita pakai gambar yang sama saja tadi, gambar ini. Kira-kira menurut dari adik-adik, berdasarkan gambar ini, pengertian dari dua garis berpotong itu seperti apa? Dua garis yang memiliki satu titik potong. Oke. Kalau begitu saya tanya untuk adik Vina. Kira-kira pada gambar ini mana yang disebut dua garis yang berpotongan? Garis AB dengan garis apa? Misalnya kan? AE. Tidak. Misalnya garis AB, misalnya ini titiknya sudah sesuai dengan adik Vina bilang tadi, yang memiliki titik potong toh? Atau titik persekutuan. Misalnya saya ambil ini dia punya titiknya. Kira-kira titik apa ya? Dua titik apa lagi yang dikatakan berpotong? Sudah diketahui di sini garis AB itu berpotongan pada titik ini toh. Habis itu garis apa lagi? BE. Tepuk tangan untuk Alvina. Betul sekali ya. Garis AB berpotongan dengan garis BE. Jadi di sini titik potongnya di B. Sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu berkaitan dengan itu tadi, berkaitan dengan ini tadi, dua garis dikatakan berpotongan berdasarkan pada gambar, maka AB berpotongan dengan BE, garis BE garis AB berpotongan dengan garis BE. Jadi mungkin adik-adik bisa simpulkan hingga menjadi pengertian dari dua garis berpotongan. Sandro mungkin, Epin, Leona. Selain dari apa yang disampaikan dari teman Vina tadi, dua garis berpotongan adalah dua garis yang memiliki titik persekutuan atau titik potong. Mungkin ada dari adik-adik yang lain pengertian dari dua garis berpotongan. Oke, ingat ya, itu sebagai tugas. Pertemuan berikut harus tahu sudah jawabannya. Ingatkan saya minggu depan pertemuan berikut harus tahu sudah pengertian selain dua garis berpotongan adalah garis yang memiliki titik persekutuan, dua garis yang memiliki titik persekutuan. Minggu depan saya tanya lagi, harus bisa, dan jawabannya itu harus berbeda-beda. Misalnya Sandro jawabannya lain, Epin jawabannya lain, tidak boleh sama. Baik, sudah mengerti tadi dua hubungan antara dua garis. Ada dua itu tadi, yaitu dua garis yang sejajar dengan dua garis berpotongan. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu minta kalian untuk bagi dua kelompok. Sandro dengan Epin, nanti Leona dengan Vina. Saya bagi LKS ya. Oke, itu sudah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh tanya saya. Saya kira ini sudah amat gampang ya. Mengarahkan saya sudah tadi jelas ini toh, gambarnya juga seperti ini. Hanya untuk mengingatkan kembali apa yang saya jelaskan tadi. Kan saya sudah bilang tadi, apa yang saya jelaskan kalian ingat.
Sama sih seperti gambar ini. Kalau misalnya kurang mengerti mengenai gambar di bawah, dia sama di sini. Kan adik-adik sudah bilang tadi, sudah mengerti mengenai dua garis jajar dengan dua garis berpotongan. Berarti sudah mengerti. Dulu garis AB dengan garis EE, garis AB ini dengan EE itu sejajar. Coba memberikan penjelasan. Tidak. Lihat kembali ini sifat-sifat ya. Karena apa yang di LKS itu sangat berkaitan dengan ini, dengan sifat-sifat dari dua garis sejajar. Iya. Saya tulis memang di sini kelompok 1 dengan kelompok 2. Habis ini ntar saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk tulis di depan pas diskusinya. Jangan kerja masing-masing, harus kerjasama antara dua orang. Bisa. Jangan kerja sendiri-sendiri. Gambarnya gambar yang sama, hanya di situ yang ditanya garis AB ada gambar di atas atau gambarnya sama seperti di depan papan tulis. Kira-kira menurut adik-adik itu garis sejajar dengan AB itu garis apa saja? Berikan penjelasannya. Oh iya, ibu lupa tadi notasi dari garis sejajar itu bisa begini ya. Saya lupa tadi. Notasi dari garis sejajar. Ada yang sudah? Ingat adik-adik bisa menggunakan notasi ini bisa, oke? Sama saja dengan apa yang saya jelaskan. Ada yang sudah? Nomor 1 yang sudah selesai di LKS sudah. Vina, Leona sudah. Sandro,
Nomor dua itu yang ditanya itu perlu diingat, sekali lagi perlu diingat ini sifat-sifatnya tadi. Sifat-sifat dari garis sejajar itu iya itu tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan, perlu diingat ya. Soal nomor dua itu saya rasa itu gampang sekali untuk dijawab. Kalau sudah, saya minta perwakilan dari dua kelompok untuk menulis di depan papan tulis. Nomor satu, nomor dua, dengan nomor tiga ya. Nomor 2 nya sampai 2A, 2B, 2C. Saya rasa jawabannya tidak terlalu panjang. Berikan penjelasan yang sesingkat-singkat mungkin. Sudah catat ini tadi? Belum. Jangan lupa catat, karena minggu depan saya tanya lagi. Oke, adik-adik perhatikan ke sini dulu. Yang nomor 3 tadi itu minta pendapat dari adik-adik. Kira-kira seperti apa itu dua garis yang sejajar. Berikan penjelasan. Penjelasannya jangan ikut ini. Boleh ikut ini tapi harus pakai kata-kata sendiri. Sudah? Vina sudah? Kalau sudah, terus ibu kan tulis. Jadi Bapak tulis saja berdasarkan pengetahuan dari adik-adik. Nanti juga kita akan kerjakan sama-sama, bahas sama-sama. Jangan lupa tulis. Tulis segmen. Teman-teman yang lain jangan lupa tulis di atasnya garis lambang garis dari BF misalnya, garis AB jangan lupa lambang di atasnya bagaimana ya? Jangan lupa kesimpulan. Berhubung pertanyaan nomor 2-nya itu hanya mungkin beda garisnya, garis sejajarnya, jadi jawabannya cukup hanya satu saja. Cukup hanya satu saja, berarti nomor 2-nya itu cukup satu jawaban saja. Langsung pada nomor 3 karena sama saja. Nanti biar ibu jelaskan supaya kalian saya rasa adik-adik sudah paham toh? Dena sudah paham? Siap, kelompok 2 berikut.
Oke, sudah. Ingat tadi nomor 2 nya cukup satu jawaban saja. Karena pertanyaannya sama, hanya mungkin beda garis sejajar. Baik, sudah. Atau mungkin perwakilannya Sandro. Tulis dekat. Tulis yang ada. Terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah menuliskan laporannya. Yang sudah menuliskan laporannya di depan papan tulis. Dan saya rasa jawaban dari kalian itu benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Sekarang kita bahas sama ya. Saya minta satu orang untuk baca pertanyaan nomor 1. Pada gambar di atas, contoh garis yang sejajar adalah garis yang melalui AB dan garis yang melalui EF. Garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD, garis yang melalui AE dengan garis yang melalui BF. Berikan penjelasannya. Oke. Saya rasa gambar yang di LKS itu sama dengan gambar yang ini ya. Yang ditanya kira-kira garis AB ini sejajar dengan garis apa? Maka dia sejajar dengan garis CD, garis EF, garis GH. Hanya sejajar 3. Garis AB, garis AB sejajar dengan garis CD, sejajar dengan garis EF, dan yang terakhir sejajar dengan garis GH. Itu untuk garis AB. Yang berikut garis EF, dia itu sejajar dengan garis apa? Garis EF ini GH. sejajar dengan GH ya. Garis EF sejajar dengan garis GH. Sejajar dengan apa lagi? AB. Dengan apa lagi? CD. Berikut garis BF. BF ini sejajar dengan
garis DF sejajar dengan BF. C CG, habis itu A AE, dan yang terakhir D EH. Yang terakhir itu garis AE nih sejajar dengan BF, sejajar pula dengan BH, dan yang terakhir C CG, habis itu CD ini sejajar dengan, kembali ke sini, A AB, habis itu E EF, GH. Oke. Untuk nomor 1 sudah mengerti toh? Sudah. Yang kedua yang ditanya garis AB, garis sejajar AB, garis sejajar AB, apakah dia memiliki titik potong dengan garis EF jika gambarnya diperpanjang? Tidak toh? Perhatikan gambar ini. Jika dia itu, ini kan misalnya ini garis AB misalnya, dan ini garis EF. Jika kita menggambarnya tak hingga atau diperpanjang terus sampai yang tak hingganya, jawabannya itu tetap sama, yaitu tidak memiliki titik potong. Saya rasa kalian sudah mengerti untuk soal yang nomor 2. Bagian A, bagian yang B juga sama, yaitu garis AB dan CD. Garis AB ini dan CD ini merupakan dua garis yang sejajar, maka sama jawabannya, tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Habis itu 2C yang terakhir, 2C. Mana tadi LKS yang 2C? Di mana yang ditanya garis AB dan CD? Oh, sudah ini tadi. AE ini dengan BF. Misalnya kita garis dulu. Garis AE dengan BF. Misalnya ini garis AE-nya dan ini garis BF. Maka jika kita gambarkan atau diperpanjangkan hingga tak hingganya, maka jawabannya tetap sama. Dia itu tidak memiliki titik potong. Dan yang terakhir, menyimpulkan kira-kira dua garis sejajar itu seperti apa. Dari kelompok 1, dua garis sejajar adalah dia itu yang berada pada satu bidang yang sama. Kemudian yang kedua, mempunyai ukurannya sama, benar ya? Tidak mempunyai titik persekutuan. Ini yang paling penting, tidak memiliki titik persekutuan. Dan yang terakhir, tidak berpangkal dan tidak berujung. Dia itu tak hingga atau berkepanjangan. Habis itu untuk kelompok 2-nya, untuk kesimpulannya, dua garis yang tidak memiliki titik temu atau titik potong, bahkan jika diperpanjang hingga tak hingganya. Saya rasa sudah mengerti toh kalau sampai sini? Ya, sudah? Ya. Sudah, oke. Kalau begitu, untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan, Ibu akan bagikan LKS. Ini. Itu untuk tugasnya, tugas individu. Minggu depan dikumpulkan. Temuan yang berikut saya terima sudah lembar jawaban dari kalian ya. Jadi kalian langsung di lembar apa sudah LKS. Mengerti atau mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan LKS itu tidak dimengerti? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Sudah. Kalau untuk LKS yang kedua itu berkaitan dengan dua garis berpotongan. Nah, saya sudah jelaskan tadi tuh yang berkaitan dengan dua garis yang berpotongan.
Misalnya tadi itu AB dengan BF. Habis itu BC dengan CG. Yang memiliki titik potong yang sama, perlu diingat yang memiliki titik potong yang sama. Berarti sudah mengerti tuh yang berkaitan dengan titik potong toh? Dua garis yang saling berpotongan. Itu untuk tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua garis yang sejajar itu merupakan dua garis yang memiliki ukuran yang sama, tidak memiliki titik potong, tidak memiliki titik pangkal, tidak memiliki pangkal atau tidak memiliki ujung. Itu merupakan dua garis yang sejajar. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Kalau begitu, saya minta satu orang untuk angkat doa penutup. Karena materi kita tentang dua garis sejajar dan berpotongan cukup sampai di sini. Dan minggu depan kita lanjut pada dua garis yang saling berintip dan dua garis yang bersilangan. Habis itu pertemuan berikutnya kita masuk pada tes akhir ya. Saya minta satu orang untuk doa penutup. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Terima kasih, Bu.